Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Saya akan memaparkan demonstrasi kontekstual pemikiran Ki Hajar Dewantara, pendidikan yang berpihak pada murid. Calon guru penggerak angkatan 10. Penerapan ide atau gagasan sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Pendidikan diartikan sebagai tuntunan dalam hidup tumbuhnya anak-anak. Maksud pendidikan yaitu menuntun segala kodrat yang ada pada anak-anak agar mereka dapat mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya, baik sebagai manusia maupun sebagai anggota masyarakat. Pendidik diibaratkan sebagai seorang petani. Petani menanam padi misalnya, hanya dapat menuntun tumbuhnya padi. Ia dapat memperbaiki kondisi tanah, memelihara tanaman padi, memberi pupuk dan air, serta memberantas hama. Meskipun pertumbuhan tanaman dapat diperbaiki, tetapi ia tidak dapat mengganti kodratnya padi. Ia tidak akan dapat menjadikan padi itu tumbuh sebagai jagung. Selain itu, ia juga tidak dapat memelihara tanaman padi tersebut seperti cara memelihara tanaman kedelai atau tanaman lainnya. Demikianlah pendidikan itu, walaupun hanya dapat menuntun, akan tetapi faedahnya bagi hidup tumbuhnya anak-anak sangatlah besar. Pendidikan yang berpihak pada murid. Sesuai filosofi bahwa pendidik ibarat petani, artinya pendidik tidak bisa menyamakan kebutuhan belajar anak-anak, tidak bisa menyamakan kecepatan belajar antara anak yang satu dengan anak yang lainnya, minat dan bakatnya. Setiap anak itu unik dan mempunyai karakteristik yang berbeda. Kita harus tahu kebutuhan, minat dan bakat murid sehingga dapat menyajikan pembelajaran yang berpusat pada murid dan tercipta suasana yang aman dan nyaman untuk dapat mengembangkan seluruh potensinya. Pendidik juga harus bahagia untuk menciptakan suasana belajar yang bahagia agar murid bahagia. Inilah esensi dari pendidikan yang berpihak pada murid, atau dalam bahasa Ki Hajar Dewantara, yaitu pendidikan yang berhamba pada sang anak. Artinya, untuk menggapai muara pendidikan yang sukses, seorang pendidik harus paham betul fase perkembangan anak, sehingga mereka bisa memaksimalkan pertumbuhan dan perkembangan anak dengan caranya masing-masing, agar didapatkan generasi bangsa yang berjaya dan bahagia. Hal ini tidak terlepas dari kodrat anak, yaitu bermain. Permainan adalah bagian pembelajaran di sekolah. Oleh sebab itu, konsep belajar melalui bermain harus diilhami oleh para pendidik sebagai bagian dari alur pendidikan anak. Karena hal inilah yang akan mempermudah pendidik dalam mentransfer ilmu pengetahuannya, termasuk pula mewariskan budi pekerti yang baik kepada sang anak. Sebagai pendidik, kita juga harus menyajikan pembelajaran yang sesuai kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam yaitu sesuai dengan daerah tempat tinggal anak, sesuai dengan kondisi lingkungannya. Misalnya, anak tinggal di daerah pantai, pendidik dapat mengangkat topik pembelajaran tentang ekosistem laut. Kodrat zaman yaitu menyesuaikan perkembangan zaman yang terus berubah. Seperti sekarang ini, di mana teknologi semakin berkembang pesat. Bahkan anak-anak seringkali lebih pandai dari kita dalam penggunaan teknologi. Kegiatan pembelajaran yang kita sajikan untuk anak-anak dapat menggunakan teknologi seperti melihat YouTube dengan laptop. Alasan yang kontekstual mengenai penerapan ide atau gagasan sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Untuk mengupayakan pendidikan yang berpusat pada murid, pendidik harus tahu kebutuhan, minat dan bakat anak-anak, sehingga kegiatan pembelajaran dapat memfasilitasi kebutuhan murid.
Guru dapat mengajak anak-anak untuk merancang pembelajaran apa yang mereka minati dan kegiatan apa yang akan dilakukan. Guru dapat memberikan beberapa alternatif pilihan kegiatan di kelas sehingga murid dapat memilih kegiatan yang ia senangi. Jika murid senang dengan kegiatan pembelajaran yang kita rancang, maka tujuan pembelajaran akan tercapai. Mendemonstrasikan hasil penerapan ide atau gagasan terkait pemikiran Ki Hajar Dewantara secara kontekstual. Pendidik menyiapkan kegiatan main yang beragam sesuai minat anak. Pendidik mengajak anak untuk berdiskusi tentang topik apa yang akan dipelajari. Pendidik mengajak anak untuk membuat kesepakatan kelas bersama. Pendidik bersama anak merancang kegiatan pembelajaran. Pendidik bersama anak melakukan refleksi kegiatan belajar, apa yang paling disenangi dan tidak disenangi. Dengan demikian, pendidik dapat merancang kegiatan pembelajaran agar lebih bermakna karena sesuai dengan minat anak. Tantangan penerapan di sekolah. Adanya murid yang kurang aktif ketika diajak berdiskusi. Kurangnya kolaborasi antara guru dan orang tua. Kebanyakan orang tua hanya menyerahkan tugas pendidikan kepada guru, padahal tugas pendidikan yang utama adalah keluarga atau orang tua. Orang tua lebih menuntut anak-anak belajar calistung daripada pendidikan karakter dan kemandirian. Solusi penerapan di sekolah: memberikan dorongan dan menstimulasi anak agar bisa aktif berdiskusi, mengadakan kegiatan parenting untuk menyamakan persepsi dalam pendidikan dan mendidik anak-anak baik di rumah maupun di sekolah, mengadakan kegiatan parenting untuk memberikan pemahaman tentang pentingnya karakteristik pendidikan anak usia dini, dokumentasi pembelajaran yang berpihak pada murid, membacakan buku cerita. Anak diberikan pilihan buku mana yang akan dibacakan oleh guru. Bermain lospat membangun sesuai imajinasi mereka. Belajar memasak atau cooking class. Berkunjung ke museum batik. Berkunjung ke batik TV. Membuat tempat sampah dari barang bekas. Jadilah guru yang selalu ingin belajar agar dapat menuntun kodratnya murid agar selamat dan bahagia, serta memberikan pembelajaran yang berpihak pada murid. Terima kasih. Salam dan bahagia.